Baik, selamat sore semuanya. Salam sejahtera bagi kita. Yang kami hormati Pak Riki STMM sebagai dosen pembimbing. Baik Pak, sebelum kami mempresentasikan hasil dari proyek kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Heni Hasratulati Mendrova sebagai moderator. Saya Nurlindawati Dahi. Saya Lucius Intentenanduro. Baik Pak, adapun judul dari proyek makalah kami yaitu analisis kebutuhan dan pengembangan sistem bisnis untuk UMKM. Kami langsung aja dalam isi yaitu bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang profil instansi atau toko sumber jaya. 3. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian kami yaitu untuk menganalisis kebutuhan sistem bisnis yang diperlukan oleh toko sumber jaya. 4. Visi dan misi toko sumber jaya. Adapun visi dan misinya yaitu 1. Memberikan pelayanan terbaik dengan menyediakan produk yang berkualitas. 2. Meningkatkan efisiensi operasional dengan menggunakan teknologi yang digital. 3. Memperluas jangkauan pasar dengan mengembangkan sistem bisnis. Yang poin yang ke-6 yaitu bisnis model kanvas. Adapun bisnis model kanvas ini terdiri dari 1. Distributor bahan produk pokok, 2. Platform pengiriman atau logistik, 3. Layanan pembayaran digital. Terus poin yang ke-7 yaitu key activity, yaitu kunci dari aktivitas. 1. Pengadaan barang, 2. Penjualan produk, 3. Pemasaran dan promosi, 4. Pengelolaan stok, dan 5. Pelayanan pelanggan. Poin yang ke-8 yaitu value proposition, yaitu nilai dari proposisinya. Adapun nilai dari proposisinya terdiri dari harga yang kompetitif, 2. Kualitas yang terjamin, 3. Kemudahan dalam berbelanja, 4. Layanan pelanggan yang ramah. Poin yang ke-9 yaitu customer relationship, yaitu hubungan dengan pelanggan. Di antaranya terdiri dari layanan pelanggan langsung atau offline, 2. Layanan pelanggan online atau digital, 3. Program loyalitas. Poin yang ke-10 yaitu customer segments, yaitu segmen dari pelanggan. Adapun segmen dari pelanggan yaitu terdiri dari konsumen rumah tangga, 2. Warung dan pedagang kecil, 3. Konsumen digital. Poin ke-11 yaitu channels atau saluran yang terdiri dari 1. Toko fisik, 2. Platform, 3. Media sosial, dan 4. Marketplace. Poin yang ke-12 yaitu key resources, yaitu sumber daya kunci yang terdiri dari produk dan stok barang, 2. Karyawan, 3. Lokasi toko, 4. Teknologi. Poin ke-13 yaitu cost struktur, yaitu biaya dari struktur yang terdiri dari biaya perdagangan barang, 2. Biaya operasional toko, 3. Biaya pemasaran dan promosi, 4. Biaya pengembangan teknologi, dan 5. Biaya pengiriman. Poin yang ke-13 yaitu revenue streams, yaitu sumber pendapatan yang terdiri dari 1. Penjualan produk di toko fisik, 2. Penjualan online, dan 3. Pendapatan dari pemasaran afiliasi. Dalam meningkatkan efisiensi operasional serta memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan transaksi, adapun yang perlu diketahui yaitu 1. Manajemen data pelanggan, yang artinya dikelola secara manual menggunakan buku catatan. 2. Pemasaran terbatas, 3. Efisiensi operasional, 4. Kurangnya teknologi digital. Bab 2. Campaign planning, yang terdiri dari latar belakang campaign yaitu dalam upaya untuk mengatasi keterbatasan yang ada seperti pengelolaan stok secara manual, pemasaran terbatas pada pelanggan lokal, dan transaksi yang dilakukan secara tradisional, pengembangan sistem bisnis menjadi langkah strategis yang diperlukan. Campaign ini bertujuan untuk memperkenalkan dan mengimplementasikan sistem bisnis di toko sumber jaya. Campaign ini juga akan fokus pada 4. Hasil dari campaign. 1. Hasil kondisi terupdate setelah menerapkan proyek. Setelah implementasi sistem bisnis di toko sumber jaya, terjadi perubahan signifikan dalam beberapa aspek operasional di toko. Berikut adalah hasil terupdate setelah menerapkan proyek, yaitu 1. Peningkatan efisiensi pengelolaan stok, 2. Transaksi yang lebih cepat dan akurat, 3. Peningkatan jangkauan pasar, 4. Peningkatan pemasaran digital, 5. Peningkatan kepuasan pelanggan dengan adanya sistem bisnis,
6. Pemantauan dan pengelolaan data pelanggan. 2. Keuntungan yang diperoleh. Penerapan sistem bisnis di Toko Sumber Jaya memberikan berbagai keuntungan baik dari sisi operasional, pemasaran, maupun pengelolaan hubungan pelanggan. Berikut keuntungan yang diperoleh antara lainnya. 1. Meningkatkan pendapatan dan penjualan. Salah satunya keuntungan utama yang dirasakan adalah meningkatkan pendapatan dan penjualan. 2. Pengurangan biaya operasional. Dengan sistem manajemen stok yang lebih efisiensi dan otomatis, biaya operasional yang sebelumnya terkait dengan pengelolaan inventaris manual dan mencatat transaksi berkurang. 3. Peningkatan daya saing. Dengan mengadopsi teknologi bisnis, Toko Sumber Jaya berhasil meningkatkan daya saingnya di pasar. 4. Kenyamanan dan kepuasan pelanggan. Pelanggan yang sebelumnya merasa terbatas untuk berbelanja langsung di toko, sekarang bisa menikmati kenyamanan berbelanja dari rumah. 5. Kemudahan dalam menganalisis kinerja bisnis. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, Toko Sumber Jaya kini dapat dengan mudah menganalisis berbagai aspek bisnis, mulai dari data transaksi, perilaku pelanggan, hingga tingkat efisiensi operasional. 6. Pengelolaan waktu yang lebih efisiensi. Menggunakan sistem bisnis telah mengurangi waktu yang sebelumnya dihabiskan untuk tugas-tugas administratif seperti pencatat manual transaksi dan pengelolaan stok. Secara keseluruhan, implementasi sistem bisnis di Toko Sumber Jaya telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam berbagai aspek bisnis, dari peningkatan efisiensi operasional, pemasaran yang lebih luas, hingga peningkatan kepuasan pelanggan. Sistem ini telah terbukti memberikan banyak keuntungan yang tidak hanya dirasakan oleh pemilik toko, tetapi juga oleh pelanggan yang semakin terbantu oleh kemudahan yang diberikan oleh teknologi. Masuk bab 5. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan implementasi sistem bisnis untuk Toko Sumber Jaya dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Efisiensi operasional. 2. Jangkauan pasar lebih luas. 3. Peningkatan daya saing. 4. Kepuasan pelanggan. 5. Pengelolaan bisnis lebih terkontrol. 2. Saran, berdasarkan hasil implementasi sistem bisnis di Toko Sumber Jaya berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan lebih lanjut. 1. Untuk Toko Sumber Jaya, 1. Peningkatan fitur sistem. Disarankan untuk terus mengembangkan fitur pada sistem bisnis seperti integrasi layanan pelanggan otomatis atau chatbot atau sistem pelacakan pesanan yang lebih rinci. 2. Edukasi karyawan. Melanjutkan pelatih bagi karyawan dalam menggunakan sistem bisnis agar mereka semakin mahir dan dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal. 3. Optimalisasi pemasaran digital. Memanfaatkan strategi pemasaran digital yang lebih agresif seperti SEO untuk website, iklan pembayaran di media sosial, dan kampanye promosi khusus untuk meningkatkan visibilitas produk. 4. Pemantauan kinerja berkala. Untuk UMKM lainnya, 1. Adaptasi digitalisasi. 2. Kemitraan dengan platform digital. 3. Diversifikasi layanan. Saran-saran ini diharapkan dapat membantu Toko Sumber Jaya serta UMKM lain untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Baik, demikian hasil dari presentasi kami, Pak. Jika ada kata atau kalimat kami yang salah, mohon dimaafkan. Kalau misalnya ada kritik atau saran dari Bapak, kami mohon dijelaskan sama kami, biar kami juga bisa paham yang kekurangan dari materi kami ini. Sekian, terima kasih.